Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Al-Hapsari dengan NPM 6021210044, mahasiswa kelas A Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode assessment center mulai dari pengertian, jenis-jenis tes simulasi, dan tools yang digunakan dalam metode assessment center. Yang pertama ada pemahaman tentang metode assessment center yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu dinilai kompeten. Kompeten sendiri artinya adalah apakah individu memiliki kompetensi yang terdiri dari knowledge, skill, dan ability. Biasanya metode assessment center sendiri digunakan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan baru, kenaikan jabatan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Adapun beberapa tools yang digunakan untuk mengukur dan menilai individu dalam assessment center sendiri seperti presentasi, wawancara, tes simulasi, hingga tes psikologi. Yang pertama ada tes simulasi. Tes simulasi adalah alat tes yang digunakan untuk mengasesmen bagaimana individu bereaksi terhadap suatu situasi dan bagaimana individu bisa menghadapi situasi sambil bekerja sekaligus menyelesaikan masalah. Adapun tes simulasi dalam metode assessment center itu yang pertama ada group discussion. Kegiatan group discussion sendiri adalah kegiatan diskusi di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas suatu masalah untuk mencapai tujuan bersama. Group discussion mengukur kompetensi individu dalam mengarahkan dan memimpin kelompok. Group discussion ini ada dua jenisnya, ya. Yang pertama ada leaderless, di mana masing-masing kandidat diminta untuk membahas suatu masalah bersamaan tanpa adanya pemimpin dalam grup. Yang kedua ada focus group, di mana ada fasilitator yang menanyakan suatu permasalahan lalu peserta menjawab pertanyaan tersebut yang sudah diberikan oleh fasilitator. Yang kedua ada role play. Role play itu merupakan simulasi yang mengharuskan para peserta untuk bermain peran sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh penyelenggara assessment center. Role play test ini merupakan tes pengujian yang menempatkan pesertanya ke dalam simulasi. Simulasi biasanya dilakukan karena pengujian dengan situasi yang terdapat risiko tertentu yang tidak bisa diatasi. Lalu ada case study. Case study ini dalam case study peserta akan diberikan sebuah permasalahan dalam bentuk soal, kemudian mereka diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut yang berbentuk proposal. Case study sendiri berguna untuk melihat kemampuan problem solving dari individu. Lalu ada in-basket exercise yang merupakan tes simulasi yang menggambarkan situasi nyata yang dihadapi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Tes ini melibatkan kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta asesmen. Tes ini didesain untuk mensimulasikan aspek-aspek manajerial atau administratif dari pekerjaan, di mana peserta diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. In-basket exercise ini merupakan suatu teknik latihan pada proses rekrutmen yang digunakan untuk mengukur kompetensi calon karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dalam prakteknya, in-basket test sendiri merupakan teknik tes rekrutmen atau simulasi yang bekerja yang diberikan oleh kepada calon karyawan untuk mereka selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu ada beberapa jenis tools yang digunakan dalam metode assessment center. Yang pertama ada presentasi, yang merupakan salah satu komponen yang biasa digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi
pemikiran analitis, dan keterampilan presentasi individu. Dalam presentasi di assessment center, peserta akan diminta untuk menyampaikan informasi, argumen, atau solusi terkait topik yang telah ditentukan. Lalu, selain dari presentasi, ada wawancara. Di dalam wawancara assessment center ini, peserta akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan komunikasi mereka dan pengelolaan situasi mereka seperti apa. Dalam wawancara juga biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan komunikasi dan pengelolaan situasi dari individu tersebut. Lalu yang terakhir ada inventory. Tes inventory sendiri merupakan evaluasi mandiri atau self assessment. Jadi di tes inventory ini bukan sebuah tes yang dapat mengukur kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah, melainkan individu diminta untuk menilai diri mereka sendiri. Tes inventory ini biasanya digunakan berupa personality inventory, leadership inventory, atau inventory yang mengungkapkan minat atau karir dan sikap kerja individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.